Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Assalamualaikum alaih. Pertanyaannya adalah sesuai yang sering saya hadapi sehari-hari. Tadi ada sebab boleh tayamum di secara garis umum, yaitu karena sakit. Baik. Di antaranya karena sakit itu ada pasien dioperasi yang di anggota wudu dari tangan. Baik. Itu tidak boleh kena air selama luka jahitannya dibuka. Nah, itu termasuk kategori boleh tayamum sakit di sini enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaan, kan sebab boleh tayamum yang garis umum tadi nomor 2 karena sakit. Oke. Nah, karena sakit di sini sakitnya operasi kecil. Baik. Misalnya di anggota wudu tangan. Kan itu tidak boleh kena air selama jahitannya belum kering. Belum dibuka. Nah, itu boleh tayamum. Oke, Itu, satu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab boleh tayamum tidak ada air. Yang tidak ada air itu diantaranya jamaah di sini ada yang suka mendaki gunung, kan? Nah, sedangkan di puncak itu mata air itu kalau wudu itu 1 jam ke mata air, itu 1 jam perjalanan itu boleh bertayamum. Apa disalahkan? Ya udah dong, ya mendaki kalau gitu. Jadi haram mendaki gitu. Nah gitu. Mendaki dingin tapi ini syarat ini. Yang kedua, sakitnya kalau dia menggunakan air maka bisa menambah sakitnya, bisa memperlambat penyembuhannya, ya begitu. Kalau yang seperti ini hanya boleh saja untuk tayamum, nggak dilarang, boleh untuk tayamum, tidak sampai derajat wajib. Artinya mau pakai air juga boleh, karena di situ tidak ada bahaya yang besar sampai kehilangan nyawa dan seterusnya. Walaupun dalam syariat Islam mengajarkan yang mudah-mudah. Kalau dibolehkan tayamum biar cepat sembuh, kenapa enggak sih? Tayamum aja, kan gitu, sesimpel itu. Nah, ada kalanya haram tayamum di saat sakit. Gimana itu? Sakit kepala misalkan. Apa hubungannya sakit kepala sama tayamum? Oh, Pak Ustadz, saya sakit kepala, saya mau tayamum sajalah. Ya enggak begitu, enggak boleh. Haram kalau kayak gitu. Oke? Jadi sakit dilihat dulu sakitnya seperti apa. Nah, kalau yang tadi itu pertanyaan spesifik tentang ashabul jabirah. Jabirah itu gimana? Perban. Nama jabirah itu. Kalau ada orang terluka kemudian dia memasang perban di lukanya, boleh tayamum atau tidak? Jawabannya justru memang boleh untuk tayamum saat itu. Cuman masalahnya bukan hanya boleh nggak boleh, tapi masalahnya nanti diqadha atau tidak menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau kok perban itu ada di anggota tayamum cuma 2, wajah dan tangan. Oke, ada di salah satunya, maka diqadha. Nanti kalau sudah sembuh wajib diganti. Tapi kalau selain anggota tayamum, selain di wajah, dalam contoh di kaki kan bukan anggota tayamum, maka bagaimana? Dilihat itu diletakkan di saat suci atau tidak. Kemudian kalaupun diletakkan di saat suci, sudah punya wudu, contoh diletakkan saat suci, perbannya itu seukuran, artinya ala kadar untuk menutupi luka itu saja atau terlalu besar. Contoh lukanya cuma 1 cm, perbannya 50 cm misalkan. Nah, maka kalau seandainya di selain anggota tayamum kok ada yang namanya perban, jika perban diletakkan di saat suci dan posisinya hanya sekedar untuk nempelkan, jadi sesuai dengan ukuran lukanya, perbannya hanya sesuai untuk ukuran luka, maka
tayamumnya sah dan tidak wajib mengganti nanti. Itu aja perbedaannya. Cuman kita mudahkan. Imam Nawawi itu punya pendapat enak banget. Beliau punya pendapat kullu sholatin wajabat fil waqt, setiap sholat yang wajib dilakukan, kemudian kita ada uzur di situ karena tadi ada luka atau apa, sudah kita lakukan wudu, tayamum, bahkan tidak bisa wudu untuk menghormati waktu, nggak usah diganti. Enaknya Imam Nawawi. Imam Nawawi ada dasarnya juga, dan ini sesuai dengan pendapatnya Imam Muzani. Dan opsi lain ada yang mengatakan sebelum dijahit, dioperasi, wudu dulu. Nah, sebelum seperti biasa, terus dijahit, nafas kata udah menjahitnya itu cuma diusap. Itu nanti bahasanya adalah cara bertayamumnya gimana. Nah, makanya cara tayamum orang yang tadi punya perban itu, contoh perban di tangan. Ini niat wudu. Pertama wudu dulu. Wudu, wajah kan nggak masalah. Wajah dibasuh pakai air. Tangan mana misalkan? Oh, tangan kanan di sebelah mana? Perbannya ada di sebelah kanan sedikit saja, di atas, bagian atas. Kalau gitu yang tidak terkenai luka wajib dibasuh. Jadi basuh dulu yang tidak terkena, tinggal yang luka dibilas saja sedikit, diusap sedikit. Tapi ini usapan ganti dengan tayamum. Terus lanjutkan yang kirinya normal wudu seperti biasa. Jadi dalam keadaan sakit semacam ini, gabungan antara wudu dengan tayamum. Tayamum itu bukan untuk mengganti wudu 100%, tapi untuk mengganti dari anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh dengan sempurna. Jadi gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah naik gunung. Naik gunung itu kita cari dulu hukumnya boleh atau enggak. Kalau ternyata hukumnya diperbolehkan, tidak mengakibatkan kemudaratan dan seterusnya, maka di saat di atas gunung nggak nemu air, setelah mencari di sini situ nggak ada, hadul qurb, hadul ghauth nggak ada, hadul ghauth, hadul qurb nggak ada, sudah boleh untuk tayamum. Dan bahkan mohon maaf, dalam hal pencarian air itu ada syarat. Kan kita tadi wajib mencari air. Pertama di tas kita dulu, dibekal, jangan-jangan ada air. Kalau ada dan untuk minum kita sudah ada juga stoknya, wajib dipakai wudu. Kalau nggak ada, teman-teman kita ada nggak punya stok lebih? Selesai. Kalau nggak ada, nyari kan di hadul ghauth kita 150 meter. Tapi ada syarat. 150 meter itu kalau posisinya aman. Kalau di gunung gimana dengan hewan-hewan liar? Kan gitu. Kalau sudah nggak aman, jiwanya nggak aman, atau aman tapi harta bisa hilang tuh, barang bawaan gara-gara nyari air dan seterusnya. Ya udah, kalau begitu bisa tayamum saja. Cuman saran kami begini. Ya, namanya kita kan melakukan perjalanan ya. Sudah tahu kemungkinan tidak ada air, masa ya nggak ngebekal. Segini ini bisa 3 kali wudu kok. Air segini bisa 3 kali wudu. Ambil yang fardu-fardunya saja. Wajah, tangan, usap kepala sedikit, kaki, udah selesai. Dan yang penting ada genangan, jadi menggenang, kemudian bisa mengalir, walaupun ngalirnya dibantu dengan tangan kita. Sebetulnya mudah. 1 botol yang 600 mili itu bisa 3-4 kali wudu kok. Yang penting kita tahu cara wudu yang benar, dengan irit begitu bagaimana. Bukankah Rasulullah dulu wudunya dengan 1 mud? Bisa. Yang fardu-fardu. Cuman kita mah orang Indonesia, apalagi di sini kebiasaan banjir air. Jadi kalau wudu itu, masya Allah, untuk wajah saja 1 ember. Wajah 1 ember. Padahal 1 gayung itu bisa 2 kali wudu. Padahal kita sudah tahu jangan boros. Walaupun kita wudunya di laut, yang itu sumbernya air, banyaknya bukan main, boros tetap tidak boleh. Kita gunakan nikmat Allah sesuai dengan kebutuhan kita, itu yang pas. Sama ini dalam prinsip kehidupan, lampu, walaupun misalkan di sini tenang ada Haji Yusuf,
beres semuanya untuk bayar listriknya. Ya nggak boleh. Kalau nggak kepake matiin. Santri, matiin. Kalau nggak kepake, karena ajaran Islam itu nikmat Allah itu hendaknya digunakan sebagaimana mestinya. Baik.